Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat, nikmat iman, nikmat kesehatan, kesempatan dan kekuatan yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita sempat hadir bersama-sama di tempat yang penuh berkah ini untuk melaksanakan salah satu tugas dan kewajiban kita selaku hamba Allah dan selaku pengemban risalah-risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nabi dan rasul sebagai pembawa risalah rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama-tama, tak lupa saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh panitia membawakan kuliah 7 menit pada Bahdadur ini. Pada kesempatan ini akan saya menyampaikan topik kultum, yaitu tujuan hidup kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah dan mengabdi kepada aku. Berdasarkan firman Allah ini tentu menjadi peringatan bagi kita semua bahwa dalam kehidupan sehari-hari tujuan utama kita adalah bagaimana menyembah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti bahwa seluruh aktivitas keseharian kita harus tertuju untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan firman Allah tersebut, izinkan saya pada kesempatan ini menyampaikan bahwa di lingkungan sivitas akademika Universitas Muslim Indonesia, kita telah disampaikan bahwa di UMI ini ada namanya komitmen moral atau karakter keumian, di mana komitmen keumian itu ada 16. Tapi pada kesempatan ini saya mencoba mengungkapkan beberapa di antaranya komitmen keumian itu yang kita harus bangun, yaitu adalah komitmen nilai-nilai taat. Nilai ketaatan adalah suatu hal yang harus kita miliki selaku hamba Allah, sebagaimana firman Allah, sebagaimana dalil yang menyatakan bahwa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi ada dalil yang mengatakan taatlah kepada Allah, taatlah kepada rasul dan pemimpin-pemimpinmu. Ini artinya bahwa dalam upaya meraih tujuan hidup kita, hendaklah kita senantiasa selalu mentaati segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah secara konsisten. Di mana untuk menunjukkan nilai-nilai ketaatan kita kepada Allah, harus senantiasa berupaya agar semua aktivitas-aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari, baik terkait amalan-amalan yang terkait dengan hablum minallah, hubungan kepada Allah, dan hubungan kepada sesama manusia atau hablum minan nas, harus berlandaskan kepada nilai-nilai keikhlasan, hanya mengharap ridha Allah semata. Kenapa harus berlandaskan kepada nilai-nilai keikhlasan? Karena amal ibadah kita akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau murni niat kita, memperbaiki niat kita hanya mengharap ridha Allah semata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenapa keikhlasan ini perlu bersemayam dalam diri kita
dalam melaksanakan amal ibadah sebagai bentuk wujud pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibaratnya kalau amal ibadah itu tidak dilandasi dengan keikhlasan, ibaratnya bagaikan manusia yang tidak memiliki roh. Kalau roh manusia itu sudah terpisah dengan jasad, maka jasad itu tidak bermakna apa-apa. Seperti itulah ilustrasi tentang amal kebaikan yang kita lakukan dengan hakikat keikhlasan itu. Kemudian komitmen yang kedua adalah senantiasa bersyukur. Jadi kita dalam hidup ini selaku hamba Allah, sebagai wujud pengabdian kita kepada Allah, marilah kita senantiasa memahami betapa besar nikmat dan karunia Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Tidak bisa dihitung oleh mesin-mesin hitung yang ada di dunia ini. Udara saja yang kita hirup, sinar matahari yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, nikmat-nikmat yang begitu besar, semua ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya agar kita gunakan untuk menjadi wahana wujud pengabdian dan penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang bersyukur ini adalah suatu hal yang harus kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Barang siapa hambaku yang mensyukuri nikmatku akan kutambah, dan barang siapa yang kukurakan nikmatku maka akan siksaanku akan sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga komitmen yang ditanamkan dalam institusi kita ini adalah sesuatu hal yang kita harus wujudkan sebagai insan akademik yang memiliki nilai-nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada pemimpin-pemimpin kita yang menjadi panutan bagi kita semua. Kemudian komitmen berikutnya adalah bagaimana supaya kita memiliki kesabaran, sabar. Jadi memang sabar ini adalah hal yang sangat penting kita miliki. Sabar dalam menerima segala cobaan-cobaan, tantangan-tantangan hidup. Karena apapun alasannya, semua manusia hidup di dunia ini pasti akan menghadapi segala macam problematika hidup. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dalam bentuk kesusahan saja, tetapi kita juga dapat saja diuji oleh Allah dengan nikmat-nikmat Allah. Apakah itu dalam bentuk rezeki, apakah dalam bentuk jabatan, ataukah dalam bentuk hal-hal yang menyenangkan kita. Semua itu adalah bentuk ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita memiliki kewajiban bagaimana supaya nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, cobaan-cobaan yang merupakan cobaan, kita harus upayakan bagaimana agar nikmat-nikmat ini kita gunakan untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan agama kita, dan kemaslahatan diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara kita. Karena kalau nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah itu kita salah gunakan, seperti contoh kita diberi nikmat rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi sesungguhnya rezeki yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di situ dalamnya terdapat juga hak-hak kaum duafa. Sehingga kalau kita diuji oleh Allah, kita harus bersabar bagaimana supaya harta-harta yang diberikan oleh Allah itu kita juga infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian, inilah beberapa bentuk komitmen, contoh-contoh komitmen yang harus kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga eksistensi kita sebagai hamba Allah, apalagi sebagai insan akademik, tentu selalu berupaya agar menanamkan nilai-nilai ketaatan itu, nilai-nilai syukur dan nilai-nilai kesabaran dalam
menerima berbagai cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Masyarakat muslimin rahimakumullah, sebagai wujud pengabdian kita kepada Allah, sebagai tujuan hidup kita, dalam lima kali sehari semalam minimal kita selalu berucap dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah aku menyembah dan kepadamu lah aku memohon pertolongan. Pengakuan kita dalam surah Al-Fatihah ini tentu harus mewarnai sendi-sendi kehidupan kita sehari-hari, agar benar-benar apa yang kita lakukan, baik amal ibadah yang terkait hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala maupun amal ibadah yang berkaitan dengan hubungan kepada sesama manusia dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa harus tertuju hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penyembahan kita, hakikat penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala lah kita harus berserah diri, tawakkalillah, bahwa sesungguhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala lah yang tempat kita memohon pertolongan. Jadi apabila kita menghadapi cobaan yang berat, marilah kita bersama-sama memurnikan niat kita, memperbaiki penyembahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa selalu memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah 3 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Semoga kita selaku hamba Allah senantiasa mempersiapkan diri untuk memasuki bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang penuh rahmat dan berkah, dan bulan yang penuh ampunan. Marilah kita senantiasa pada kesempatan ini untuk senantiasa saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Semoga kita masuk ke dalam suasana bulan suci Ramadan, kita bersih dari segala dosa dan kehilapan terhadap apa yang telah kita perbuat kepada sesama manusia, baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, petunjuk, bimbingan dan lindungannya kepada kita semua. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.